Masih di seputar Anyu Siang, selalu ada saja gebrakan pemimpin daerah yang tidak pantas untuk ditiru. Kali ini video dangdutan terjadi di ruang kantor Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Meski video sudah dihapus, tapi sudah terlanjur viral hingga dikecam warganet. Seorang biduan berjoget dengan seseorang di kantor Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dihapus, namun video tersebut telah viral di media sosial. Berbagai tanggapan miring dilontarkan oleh netizen terkait video tersebut. Sementara itu, Camat Soko, Mas Lukman, mengakui jika video tersebut berada di ruang Kecamatan Soko saat penutupan PHBN Agustus tahun 2025. Bupati Mojokerto Muhammad Al-Barah mengimbau agar semua tingkatan mulai OPD, camat, dan kepala desa tidak membuat acara yang berlebihan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Faktor ekonomi, orang ketiga dan KDRT jadi penyebab tingginya angka perceraian sepanjang 2025 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bahkan hanya dalam waktu 9 bulan, tercatat ada 2.200 ajuan perceraian atau 8 kasus setiap harinya. Sudah beberapa bulan terakhir, kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jombang terus dipadati ratusan warga yang mengajukan perceraian terhadap pasangannya. Terhitung sejak Januari hingga September 2025, jumlah ajuan gugatan perceraian sudah lebih dari 2.200 kasus. Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Jombang mencatat dari 2.200 kasus, 500-an kasus adalah cerai talak dan 1.700-an kasus adalah cerai gugat. Sementara faktor orang ketiga atau perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT menjadi mayoritas penyebab perceraian. Selain itu ada juga faktor persoalan ekonomi. Ya gitu nggak dinafkahi. Sudah berapa tahun nggak dinafkahi? 1 tahun lebih. Sebelumnya sudah berusaha untuk dibicarakan solusinya? Udah, tapi nggak bisa diperbaiki gitu. Sementara pihak Pengadilan Agama menyatakan untuk menekan angka perceraian, pihaknya selalu mengedepankan mediasi secara optimal kepada pasangan yang mengajukan cerai. Sebagian berhasil dipersatukan kembali, namun mayoritas gagal karena sudah bertekad bulat untuk bercerai. Dari Jombang, Jawa Timur, Muftar Bagus, iNews melaporkan. Ribuan ekor ikan layur bertebaran di jalan raya gara-gara truk kecelakaan. Tetaplah di seputar Anyu Siang. Jadi petugas damkar memang harus multi talent dan siap membantu siapapun hingga jadi tukang ojek sekalipun. Contohnya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, pemirsa. 2 petugas damkar harus mengantarkan seorang guru les private yang sedang sakit hingga sampai ke depan rumah. Berboncengan motor, petugas damkar membawa seorang guru les private Cesaria 20 tahun di kawasan Cilengsi, Bogor. Ia meminta bantuan dari tim damkar Kabupaten Bogor untuk membawakan kendaraannya usai pulang mengajar di perumahan Puri Cilengsi, Desa Gandoang. Bahkan, ia meminta diantar pulang karena mengalami pusing hingga menggigil usai mengajar les private pada pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Korban mengaku khawatir dan tidak kuat membawa motor dan takut pingsan, sementara perjalanan ke rumahnya masih sangat jauh. Sebelumnya, ia hendak menggunakan ojek daring, namun karena biaya cukup besar, maka memilih meminta bantuan damkar melalui aplikasi pesan ke layanan call center damkar hingga diantar sampai ke depan rumah. Ini lagi-lagi gara-gara iseng hingga satu sekolah geger. Seorang siswi jari telunjuknya terjepit lubang kursi yang rusak hingga kesakitan di Ngawi, Jawa Timur. Evakuasi terpaksa memanggil damkar karena jarinya sulit dilepaskan oleh teman-temannya. Sakit bercampur malu, mungkin itu yang dirasakan Najwa Asia, siswi SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ngawi. Entah bagaimana jarinya bisa terjepit lubang penyangga kursi yang didudukinya hingga harus dievakuasi damkar. Awalnya ia tidak menyangka ketika iseng memasukkan jari telunjuk ke pipa penyangga kursi yang tidak tertutup. Namun saat akan ditarik ternyata jarinya malah terjebak hingga mengalami pembengkakan. Kepanikan terjadi setelah rekan dan guru gagal menolongnya hingga terpaksa menghubungi petugas pemadam kebakaran. Setelah hampir 1 jam upaya pertolongan, akhirnya jari telunjuk Najwa bisa dilepaskan hingga ia bisa tersenyum kembali.
Namun akibat terlalu lama terjepit, jari Najwa sudah mulai membengkak dan harus dikompres. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Masih di seputar Anyus Siang, pemirsa, ini patut ditiru ya. Tak ingin sayurnya dibeli murah di tingkat petani namun melejit di pasar, seorang petani sengaja membagikan gratis. Sontak puluhan warga berebut sayuran segar langsung dari petani. Gratis ya, monggo ya. Jangan rebutan. Puluhan warga di sekitar alun-alun Jember langsung berlarian dan saling berebut saat mengetahui adanya aksi pembagian sayur gratis oleh seorang petani di depan kantor Pemkab. Warga saling rebut untuk mendapatkan tomat, timun, bawang, kol, hingga kubis yang saat ini sedang melejit di pasaran. Bahkan aksi saling dorong dan berhimpitan hingga nyaris terjatuh sempat mewarnai pembagian sayur gratis ini. Warga yang datang mengaku sangat senang adanya aksi spontan pembagian sayuran gratis ini karena sangat membantu untuk ketersediaan sayur di rumah. Sementara itu alasan petani yang sengaja membagikan sayurnya secara gratis lantaran harganya sangat murah di tingkat petani sementara melejit saat sudah masuk pasar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Nah, kalau yang satu ini jadi perhatian dan juga pengingat untuk kita semua pemirsa. Mengantuk saat berkendara berulang kali menjadi penyebab kecelakaan. Contohnya di Jember, Jawa Timur, ada ribuan ekor ikan layur bertebaran di jalan raya gara-gara sopir truk menabrak truk lain dari arah berlawanan. Montor Iwan, Sumber Kejayaan, SD Kejayaan 2. Puluhan box berisi ribuan ikan layur berhamburan di jalan usai truk pengangkutnya bertabrakan dengan truk lain dari arah berlawanan di Desa Sumber Kejayaan, Mayang, Jember. Warga beramai-ramai mengumpulkan ikan yang berhamburan sementara lainnya membantu mengevakuasi sopir yang terjepit di dalam kabin yang ringsek. Usai dikeluarkan, sopir segera dievakuasi ke Puskesmas Mayang untuk perawatan. Sementara bangkai truk dievakuasi menggunakan mobil derek menuju Satlantas Polres Jember. Hasil pemeriksaan kecelakaan truk pengangkut ikan layur berawal saat melaju dari arah Jember ke Banyuwangi dengan kecepatan tinggi. Namun akibat mengantuk, truk keluar dari jalur. Pada waktu bersamaan datang truk lain dari arah berlawanan hingga kecelakaan tak terelakkan. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menetapkan hampir 1.000 orang tersangka dalam kasus demonstrasi anarkistis pada akhir Agustus lalu. Mirisnya 295 di antara tersangka tersebut adalah anak-anak. Jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan Barreskrim Polri dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Dari ratusan tersangka, 664 orang dewasa dan 295 lainnya adalah anak-anak. Selain itu, para tersangka dijerat berbagai pasal, antara lain adalah pasal penghasutan, perusakan hingga pencurian. Pemirsa, dukung seputar iNews Siang dalam Indonesia Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesiaTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag vote ITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda juga dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 hingga 27 September 2025 pukul 23:59 menit. Kami hari jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas. Selamat siang, tetap semangat. Sampai jumpa.